Hmm? Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya pemapar ketiga pada hari ini dengan tema literasi digital dan media. Jadi saya awali dengan membacakan definisi dari literasi. Definisi literasi menurut National Institute for Literacy yaitu kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga, dan masyarakat. Jadi definisi ini memaknai literasi dari perspektif yang lebih kontekstual. Jadi dari definisi ini terkandung makna bahwa definisi literasi tergantung pada keterampilan yang dibutuhkan dalam lingkungan tertentu. Jadi literasi tersebut itu beraneka ragam. Sebentar kita akan lihat secara menyeluruh dalam materi yang akan dibawakan. Istilah umum yang merujuk pada keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun sudah mencanangkan untuk menjadi literat di abad ke-21 itu ada 6 jenis literasi yang digalakkan sekarang. Yang pertama adalah literasi baca tulis, yaitu kemampuan memahami teks, audio, video, dan gambar, juga menuangkan ide ke dalam tulisan. Yang kedua adalah literasi numerasi, atau kemampuan menginterpretasikan simbol dan angka, serta informasi dalam bentuk grafik, tabel, bagan, dan diagram. Yang ketiga adalah literasi sains, atau pemahaman terhadap fenomena alam di sekitar dengan menggunakan metode berpikir inquiry. Yang keempat adalah literasi finansial atau kemampuan untuk mengelola keuangan. Yang berikut adalah literasi digital yang akan saya paparkan berikut, atau kemampuan berkomunikasi dan menggunakan konten positif melalui dunia digital dengan bijak. Dan yang keenam adalah literasi budaya dan kewargaan, atau pemahaman dan sikap terhadap keragaman budaya Indonesia dengan pemahaman dan penerapan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Jadi dengan literasi itu harapannya kita mampu menjalani hidup sekarang dan nanti di masa depan dengan lebih baik. Jadi itu adalah program dari Kementerian Pendidikan. Lalu kita bahas literasi digital. Secara etimologis, istilah digital itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu digitus yang artinya jemari-jemari tangan atau kaki manusia yang berjumlah 10. Nah, literasi digital sendiri pengertiannya adalah ketertarikan, sikap, dan kemampuan individu yang secara menggunakan teknologi digital dan alat komunikasi untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi, membangun pengetahuan baru, membuat dan berkomunikasi dengan orang lain agar dapat berpartisipasi aktif secara efektif di masyarakat. Menurut literasi digital menurut UNESCO itu adalah kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi TIK. Jadi ini agak berbeda dengan yang saya paparkan sebelumnya. Ini yang literasi digital menurut pemahaman dari pengertian dari yang disimpulkan oleh UNESCO. Jadi literasi digital menurut UNESCO adalah untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat, dan mengkomunikasikan konten atau informasi dengan kecakapan kognitif, etika, sosial, emosional, dan aspek teknis atau teknologi. Jadi masyarakat Indonesia sekarang berada pada era digital. Nah, bukan hanya masyarakat Indonesia ya, tapi juga masyarakat dunia. Bisa kita lihat transformasi di era digital di sebelah kanan dari slide ini. Jadi pendidikan dari manual base menjadi electronic base. Kondisi sosial dari kopi darat yang tadinya kita berjanji untuk bertemu secara langsung,
Nah, sekarang itu bisa melalui media sosial yaitu Skype, Line, WA dan sebagainya. Untuk budaya dari pasar tatap muka langsung, jadi kita ke pasar itu sempat dan sampai sekarang itu ada yang belanja online tanpa tatap muka. Jadi kita hanya menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu untuk memesan barang dan akan diantarkan dengan membayar secara elektronik. Ya. Nah, aspek kehidupan itu tidak terlepas dari penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Terjadi pergeseran pola pikir, pola sikap, dan pola tindak masyarakat dalam akses dan distribusi informasi. Nah, untuk masyarakat digital, itu realitas kehidupan di abad 21, di mana manusia dalam berbagai sektor kehidupannya terpaut dengan ITC dan teknologi digital. Bisa kita lihat dari hasil survei, nah ini didasarkan dari hasil survei dari total populasi penduduk Indonesia pada tahun 2016 itu terdapat 171,17 juta jiwa dan terdapat 64,8% dari pengguna internet. Terus mengalami peningkatan bisa kita lihat di diagram yang sebelah kanan pada tahun 2017 dan 2018 pertumbuhan pengguna internet terus mengalami peningkatan. Ini adalah data BPS. Nah, kenapa literasi digital itu digalakkan? Karena memang sekarang itu sudah menjadi hal yang umum, orang-orang menggunakan internet. Jadi hal ini menjadikan literasi digital itu semakin dibutuhkan sebagai salah satu program utama untuk memberikan edukasi juga advokasi bagi para pengguna internet khususnya pengguna media sosial. Jadi di awal itu memang terjadi digital gap. Jadi terdapat orang-orang tertentu yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengakses internet secara leluasa. Nah, sekarang karena adanya perkembangan dari media tersebut, jadi kesenjangan antara individu, rumah tangga, dan bisnis itu bisa dikikis sedikit demi sedikit. Nah, dan hilanglah digital gap tersebut. Nah, pada masyarakat dunia di era digital, populasi dunia sebesar 7,83 miliar di awal tahun 2022, pengguna ponsel itu mencapai 5,22 miliar atau total setara dengan 66,6% dari total populasi dunia. Jadi betapa penggunaan barang-barang berbasis digital ini semakin mengalami peningkatan. Pengguna internet mencapai 4,66 miliar orang, naik sekitar 316 juta atau 7,3% sejak Januari 2020. Nah, untuk pengguna media sosial di Indonesia tidak bisa dipungkiri juga mengalami peningkatan. Di Indonesia khususnya ada kebiasaan yang semakin mengalami peningkatan dan kita memang urutan ketiga pengguna internet tertinggi menghabiskan 3 jam 14 menit per hari di depan handphone untuk mengakses sosial media. Nah, itu kenapa literasi digital itu menjadi penting. Ada paradigma baru dari perkembangan alat komunikasi massa. Yang tadinya alat komunikasi massa itu misalkan surat kabar, majalah, tabloid, televisi, radio, dan lain sebagainya. Itu sekarang, nah internet termasuk, tetapi sekarang itu semuanya boleh diakses melalui internet. Jadi sudah boleh diakomodir pengaksesannya melalui internet. Jadi mengapa kita harus sadar literasi digital? Teknologi tentunya itu memberikan kemudahan, tetapi secara tidak sadar teknologi juga menghadirkan berbagai kesusahan. Jadi tidak terhitung jumlah kesempatan yang diperoleh dan waktu yang dihemat sejak kehadiran media digital. Begitu juga dengan kesusahan yang ditimbulkan. Nah, hal ini seiring disebut dengan sebagai disrupsi. Jadi perubahan secara masif. Jadi hal-hal yang tadinya kita mengira tidak akan bisa diakses secara online, sekarang semuanya boleh diakses secara online.
Nah, berikut manfaat dari literasi digital. Yang pertama adalah menghemat waktu, yang kedua adalah belajar lebih cepat, yang ketiga menghemat uang, membuat lebih aman, membuat lebih bahagia, mempengaruhi dunia karena dengan satu tekanan dari jari saja kita bisa memposting sesuatu, lalu selalu terhubung dengan dunia luar, selalu memperoleh informasi terkini dan membuat keputusan yang lebih baik karena ada pilihan-pilihan informasi yang bisa kita akses ketika ketika paket data itu ada pada handphone kita. Nah, untuk menguasai literasi digital itu ada 9 kemampuan yang harus dimiliki oleh manusia. Yang pertama adalah social networking. Jadi social networking itu adalah seseorang yang memiliki smartphone itu dipastikan akan lebih banyak jejaring sosial. Ya contohnya sekarang Facebook dan lain sebagainya. Yang kedua adalah transliterasi. Transliterasi diartikan sebagai kemampuan memanfaatkan segala platform yang berbeda, khususnya untuk membuat konten, mengumpulkan, membagikan, hingga mengkomunikasikan. Yang ketiga adalah maintaining privacy. Hal penting dalam literasi digital adalah tentang maintaining privacy atau juga privacy dalam dunia online. Jadi memahami segala jenis cybercrime seperti pencurian online, pencurian data melalui online lewat kartu kredit, mengenal ciri-ciri situs palsu dan lain sebagainya. Yang keempat adalah managing digital identity. Managing digital identity berkaitan dengan bagaimana cara menggunakan identitas yang tepat di berbagai jaringan sosial dan platform lainnya. Yang kelima adalah creating content. Creating content berkaitan dengan suatu keterampilan tentang bagaimana cara membuat konten di berbagai aplikasi online. Jadi ada Powtoon, ada Breezy, ada blog, ada forum, dan wikis, dan lain sebagainya lagi. Yang keenam adalah organizing dan sharing content. Itu adalah mengatur dan berbagi konten informasi agar lebih mudah disebarkan. Yang ketujuh adalah reusing atau repurposing konten hingga menghasilkan konten baru dan dapat dipergunakan kembali untuk berbagai kebutuhan. Yang kedelapan adalah filtering and selecting content. Kemampuan mencari, menyaring, dan memilih informasi dengan tepat sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Yang kesembilan adalah self-broadcasting, bertujuan untuk membagikan ide-ide menarik atau gagasan pribadi dan konten multimedia, misalnya melalui blog, forum, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kemampuan yang harus dimiliki untuk memahami betul literasi digital. Nah, literasi media, kita masuk ke literasi media itu terutama muncul sebagai akibat perkembangan televisi. Sedangkan literasi digital itu muncul karena perkembangan media baru. Jadi untuk perkembangan media baru ada 3 jenis media baru, yaitu handphone, internet, dan games. Biasanya kita mengidentikan media baru dengan internet. Mengapa demikian? Internet itu mampu meliputi semua fungsi media yang lain. Jadi dari adanya internet semuanya boleh diakses pada satu pintu. Literasi media menurut Peraturan Nomor 3 Tahun 2021 Pasal 1 adalah kegiatan untuk meningkatkan kemampuan mengakses, meneliti, mengevaluasi, dan menciptakan informasi dalam berbagai wujud. Jadi literasi media sebagai rangkaian gerakan melek media yang dirancang untuk meningkatkan kontrol individu terhadap media yang mereka gunakan untuk mengirim dan menerima pesan. Menurut Potter, melek media adalah satu set perspektif yang aktif kita gunakan untuk membuka diri kepada media untuk menafsirkan makna pesan yang kita hadapi. Jadi kita itu membangun perspektif kita dari struktur pengetahuan yang kita dapatkan sehari-hari. Aktif menggunakan berarti kita memahami pesan dan berinteraksi secara sadar. Jadi apa yang kita posting, apa yang kita
apa yang kita akses itu dilakukan secara sadar. Potter juga menambahkan bahwa literasi media adalah sebuah perspektif yang digunakan secara aktif ketika individu mengakses media dengan tujuan untuk memaknai pesan yang disampaikan oleh media. Mengapa literasi media juga menjadi hal yang penting? Yang pertama adalah korporasi media industri memiliki posisi yang penting ketika tumbuh bersama masyarakat, menyebarkan gagasan, ideologi dari berbagai pengetahuan. Jadi pengetahuan bukan baik saja, tetapi juga ada pengetahuan yang buruk dan kita harus pintar untuk memilah serta memilih. Yang kedua, industri media dapat memanipulasi kesadaran dan pikiran masyarakat sehingga disebut industri budaya. Nah, berikut adalah elemen utama dari literasi media. Yang pertama adalah sebuah kesadaran akan dampak media terhadap individu dan masyarakat. Yang kedua adalah sebuah pemahaman akan proses komunikasi massa. Jadi ini memang tidak dilakukan sendiri-sendiri ya, karena ini adalah proses komunikasi massa. Yang ketiga, pengembangan strategi-strategi yang digunakan untuk menganalisis dan membahas pesan-pesan media. Yang keempat, sebuah kesadaran akan isi media sebagai teks yang memberikan wawasan dan pengetahuan kontemporer manusia dan diri manusia sendiri. Dan terakhir yang kelima adalah peningkatan kesenangan, pemahaman, dan apresiasi terhadap isi media. Terdapat juga 3 elemen dari literasi media. Yang pertama adalah sebuah pemikiran kritis untuk mengembangkan penilaian independen terhadap media. Yang kedua adalah sebuah kesadaran akan dampak media pada individu dan masyarakat. Yang ketiga adalah pemahaman tentang kewajiban etika dan moral praktis dari media. Terdapat beberapa klasifikasi dari beragam tipe literasi media. Ada 2 klasifikasi yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah berdasarkan media yang dituju, terdiri atas literasi media dalam artian sempit, literasi media baru. Yang kedua berdasarkan tingkat kecakapan. Yang pertama adalah tingkat awal, tingkat menengah, dan tingkat lanjut. Selain itu, literasi media berdasarkan lokasi kegiatan dilakukannya literasi media tersebut. Jadi paling tidak muncul 3 tempat dilakukannya literasi media. Yang pertama adalah di rumah atau di tempat tinggal, di sekolah, dan di kelompok-kelompok masyarakat. Kompetensi utama dari literasi media itu mencakup pertama pemahaman format digital dan non-digital. Lalu penciptaan dan komunikasi informasi digital, evaluasi informasi, penghimpunan dan perakitan pengetahuan, literasi informasi, dan literasi media. Nah, ini adalah beberapa gerakan literasi media yang digalakkan. Ada 3 sama dengan literasi-literasi yang lain, 5 literasi lainnya. Gerakan literasi itu dipusatkan, yang pertama adalah gerakan literasi di sekolah. Jadi literasi digital sekolah itu dikembangkan. Lalu budaya literasi digital di keluarga, terutama bagi anak-anak untuk meningkatkan kemampuan berpikir. Lalu sasaran gerakan literasi digital di masyarakat. Jadi kecerdasan bermedia di masyarakat itu juga menjadi penting karena semua orang sekarang itu mampu untuk mengakses internet. Nah, kesimpulan saya pada hari ini adalah literasi media dan literasi digital itu sangat diperlukan saat ini karena dengan kemajuan dan kecanggihan teknologi, generasi sekarang itu dapat dengan mudah memperoleh informasi dengan cara cepat, di mana saja dan kapan saja. Tapi di samping informasi yang dapat diperoleh dengan mudahnya, masih juga belum tentu memiliki nilai kekredibilitasannya. Maka dari itu, generasi sekarang harus lebih bijak dan kritis dalam menjaring dan menyebarkan informasi yang berasal dari media sosial agar tidak menimbulkan berita hoax yang dapat meresahkan masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.